salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, hatta matla'il fajr. Di sini ada pola yang mengikuti maf'alun. Berarti dia ini termasuk isim apa? Isim zaman apa isim makan? Nah, ulama lu hilaf. Matla'il fajr dia ini isim zaman. Isim zaman. Dari mana kita tahu dia isim zaman? Dari setelahnya itu. Karena fajar itulah waktu. Sehingga matla' itu artinya adalah waktu. Berarti matla' itu nanti apa di sini? Berasal dari kata tola'ah. Apa di tola'ah? Terbit. Berarti apa di matla'? Sampai waktu terbit. Nah, sampai waktu terbit. Dan seterusnya, ini sebagai contoh doang ya. Akan tetapi di sini kaidah yang kita gunakan ada dua dalam fi'il sulasi mujarrad, maf'alun dan juga maf'ilun. Apa bedanya Ustadz? Gampang aja bedanya. Kalau maf'alun ketika nanti fi'il mudhari'nya itu yaf'ilu. Yaf'alu. Maka nanti dia itu wazannya maf'alun. Tapi kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu, maka nanti mengikuti maf'ilun. Kita contohkan lagi. Contohnya doroba. Doroba itu apa fi'il mudhari'nya? Doroba. Yadribu. Berarti zaman makannya apa? Madribun. Apa artinya madrib? Tempat memukul. Berarti tempat jagal. Tempat jagal apa kalau tempat memukul itu? Kalau MMA itu apa namanya? Bukan oktagon. Kalau tinju namanya ring boxing. Kalau MMA itu oktagon. Madrib. Berarti bahasa Arab oktagon yaitu adalah madrib. Makanya Madrid ini maaf. Yaf'ala atau yaf'ulu ya. Kemudian kita kasih contoh lagi kotala. Apa di kotala? Membunuh. Nanti fi'il mudhari'nya uktul. Nah, berarti nanti fi'il isim zaman makannya adalah maktalun. Kan cuma dua. Nah, kalau maf'alun tuh yaf'alu sama yaf'ulu. Kalau maf'ilun itu yaf'ilu. Kan yaqtulu berarti yang ikuti wazan yaf'ulu, nanti isim zaman makannya adalah maf'alun. Qatala yaqtulu maktal. Apa ti maktal berarti? Tempat pembunuhan, jagal. Tempat jagal, maktal. Apalagi contohnya? Darosa. Apa di darosa? Biar antum banyak kosakatanya. Memukul, membunuh, belajar. Darosa yadrusu. Berarti madros. Apa itu madros? Tempat belajar. Nah, tergantung nanti konteksnya. Kalau dia mu'annas nanti madrasah. Nah, berarti madrasah itu artinya adalah tempat belajar. Madros. Kalau bahasa orang Ibraninya, bahasa orang tetangga sebelah, midras. Makanya dikatakan dalam kitab Injil, Yesus itu belajar. Loh, sejak kapan Tuhan belajar gitu loh? Berarti ya, orang yang paling hebat di muka bumi, orang yang bisa ngajarin Tuhan. Makanya ada-ada aja itu karang-karangannya. Kemanakah Yesus dari umur 12 sampai umur 30 tahun? Nggak diceritakan dalam Injil. Dijawab sama pendeta apa? Oh, Yesus lagi belajar. Oh, keren banget. Tuhan
Belajar. Ya, jadi nggak masuk akal. Siapa yang ngajarin Tuhan gitu? Ya, belajarnya di mana? Midras. Orang Yahudi juga nama tempat itu Midras. Ya, makanya Ibrani sama Arab itu mirip-mirip. Adik kakak, bahasa Ibrani sama Arab itu 11-12. Makanya kalau kita udah bisa bahasa Arab, kalau kita dalami lagi Ibrani, itu kita cepat bisa. Karena bahasa Ibrani dengan Arab itu tipis, mirip-mirip gitu. Madras, midras. Apalagi contohnya? Apa di kofaza? Kofaza ya. Bilza ya. Kofaza, melompat. Fizu. Makfiz. Fizul. Berarti tempat melompat. Trampolin bisa. Makanya kalau kita ngerti sorof, kita bisa membuat kosakata banyak dia dari satu hafalan kita. Kita menghafali belajar. Kita udah bisa mengetahui tempat belajar apa bahasa Arabnya dan seterusnya. Tempat jagal, oktagon, bermain. La'iba. Yal'abu. Berarti mal'ab. Bermain. Makanya bahasa Arab dari stadion itu adalah mal'abu kuratil qadam. Mal'ab Real Madrid ismuhu Santiago Bernabeu. Mal'ab Barcelona ismuhu Camp Nou. Suma mal'ab Manchester City Etihad Stadium. Setan Merah MU apa? Ya, udah lupa Ustaz karena klub bawah kan. Iya. Kalau Chelsea Stamford Bridge. Lagi yang ini. Liverpool, apa Liverpool? Anfield. Presiden kok. Kalau di Indonesia Persipura, Jayapura di mana? Bisa dulu ngepen kalau Indonesia itu Persipura. Saat ngepen itu Persipura. Ada Bio Paulin Pierre, ada siapa? Boas Salosa. Apalagi pemain-pemain udah Ustaz lupa udah pemain Indonesia karena udah ya 10 tahun belakangan ini pemain-pemain di liga domestik itu udah nggak ada ininya, nggak ada seriusannya. Jadi Ustaz males banget. Ya, kalau Arema, apa nama stadionnya itu? Arema Malang itu yang ketika banyak yang meninggal kemarin. Kalau Persija, apa Persija itu ibu ininya? Enggak, GBK itu JIS, ya, Jakarta International Stadium. Apalagi contohnya memasak apa? Tobakho. Iya, bahu. Nah berarti matbakh. Berarti matbakh itu artinya tempat masak. Berarti itu bukan matbakh namanya. Mat'am. Dan bilang hunaka ro'aitu matbakhon. Sembilan matbakh. Aina hunaka. Bukan, itu bukan matbakh. Tapi matbakh itu yang di situ, matbakh. Maksab juga bisa kafe. Oh iya itu. Coba yang sesi ini tuh di bawah ini tuh. Ya, matbakh, tempat memasak ya. Memasak. Kalau tempat makan mat'am. Pokoknya tinggal dikias-kiaskan saja. Tempat apa misalnya pabrik. Apa bahasa Arab pabrik? Masna, berasal dari kata sona'a. Sona'a itu membuat. Berarti masna, tempat membuat. Ya pabrik. Maksop itu kosofa, itu artinya itu ini tempat nongkrong, nongki gitu. Maksop itu kafe.
Maksop, apalagi rofa'a, marfa, tempat mengangkat. Apa biasa bahasa kita tempat mengangkat? Gym. Gym enggak. Tempat gym itu olahraga. Mardi, berarti mardiyun. Mardi, apa? Tempat olahraga itu mardi. Nah, seterusnya. Nah, ini yang gampang aja, kalau ini tidur-tidur udah bisa kita. Kalau masalah fi'il sulasi mujarrad ini, yang agak main otak itu di sini nih, fi'il sulasi mazid. Berapa rumusnya, Cik? Ya 9. Pokoknya fi'il sulasi mazid 9 aja dia. Nggak kurang, nggak lebih. Nah. Ya, kalau kurang, enggak, kalau kurang itu hianat, mengurang-ngurangin. Kalau berlebih-lebih baru. Ah, pula wujud. Tinta print wujud. Iya, emang susah tuh didapat tinta print itu. Apa itu? Oh iya, penghapus. Ini penghapus udah batal. Tuh sama, ini mah 12 hari. Ada 3, oh iya. Alhamdulillah. Ya, ini kemudian selanjutnya kita ke fi'il sulasi mazid ya. Kalau fi'il sulasi muzalid itu nggak usah dijelasin lah ya. Pakai lingkaran besar sama wazannya dengan isim maf'ul. Udah selesai. Apa yang kita pelajari isim maf'ul dalam fi'il sulasi mazid sama wazannya. Ngerti maksudnya? Apa misalnya nih, af'ala. Apa isim maf'ulnya af'ala kemarin? Muf'alun. Isim zaman makannya juga muf'alun. Jadi pada capek-capek kita nulis, ya udah sama wazannya dengan isim maf'ul pada fi'il sulasi mazid. Selesai. Kalau udah kemarin udah isim maf'ul, sekarang masa dijelasin lagi? Itu juga sama. Jadi dalam fi'il sulasi mazid itu yang sama-sama wazannya itu pertama masdar mim. Yang kedua isim maf'ul. Ketiga isim zaman. Keempat isim, sama semua ini. Jadi untuk mengetahui masdar mim, isim maf'ul, isim zaman makan itu kaidahnya satu saja yang kita telah pelajari dalam isim maf'ul itu. Kalau kita belajar isim maf'ul, ya udah itu. Tapi yang biasa antum sering pakai itu ya ini. Saya antum pakai itu. Karena kalau saya jelasin panjang lebar ini nanti ini pusing, ya ini aja dulu. Lebih enak. Apa contohnya lain? Melihat, memandang. Bahasa Arabnya apa memandang? Nazoro. Berarti tempat memandang namanya manzor. Kalau bahasa Arabnya tempat memandang berarti apa? Pemandangan. Pemandangan bahasa Arabnya adalah manzor. Ra'aitu manzoro rinjani karyadin min riyadil jinan. Aku melihat pemandangan rinjani itu seperti taman dari taman-taman surga. Sahih ada. Kalau gunung apa namanya? Lati Mojong, Allahu a'lam. Usah lihat-lihat di ini, belum bisa lah ya. Mana di Rinjani masih belum ini. Ya. Oh, Rinjani itu kata Rocky Gerung ya, kata Rocky Gerung itu gunung terindah di Indonesia, Bang Rocky apa? Oh, Rinjani itu nggak ada yang ini, nggak ada yang alahin. Rinjani itu perpaduan antara pergunungan Himalaya dengan tundra yang ada di Eropa. Nah, itu di atasnya doang, pas di bawahnya sama aja kayak di sini, mungkin lebih bagus dari sini, lebih indah sini. Masih orang-orang bawahnya pada ini buang sampah sembarangan, ini sembarangan gitu. Yang atasnya aja, karena di sana nggak ada manusia kan. Hah? NTT? Nggak, masih di bawahnya. Tempatnya Lombok. Rinjani. Lombok, Rinjani itu Lombok. Oh, Papua itu Jaya Wijaya. Pegunungan Jaya Wijaya itu gunung tertinggi di Indonesia. Ketinggiannya 4.300 mdpl.
Kalau Rinjani 3.700. Makanya di Papua itu salju yang turun saking tingginya. Kirain mau ke Rinjani di sini. Ya. Ini ya, itu sifil instalasi isim zaman sama isim makan. Kita pengen bahas isim alat, itu sangat penting isim alat itu. Tapi kayaknya ini duluan Ustaz suapin antum. Takutnya kalau kebanyakan ini muntah ya, overdosis nanti. Ya segini aja. Contohnya misalnya nih, kita menemukan dalam Quran misalnya minal maghrib. Maghrib, apa sih maghrib? Nah, kita kan nggak tahu maghrib itu apa. Maghrib itu artinya adalah waktu maghrib. Loh, belum tentu. Maghrib itu kita harus tahu misalnya asal katanya apa maghrib. Goroba. Goroba. Apa di goroba? Ya geribu. Nah, ribu. Terbenam. Berarti maghrib itu artinya waktu terbenam. Gitu. Berarti maghrib itu waktu terbenam. Apalagi yang biasa di Al-Quran? Waktu terbenam. Tergantung konteksnya nanti ya. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya menunjukkan tempat, berarti tempat terbenam. Kalau dia bilang, Ro'aitu maghrib fil gorbi, aku melihat. Berarti yang dilihat itu tempat apa waktu? Tempat. Gak mungkin dia lihat waktu. Ya rasa itu waktu. Ro'aitu maghrib fil gorbiyah. Aku melihat tempat terbenam matahari fil gorbiyah di barat. Gitu. Ya benar kan alami tempat terbit ya terbenam. Tempat terbenamnya matahari di barat. Kalau tempat terbitnya di timur. Kapan terbitnya di barat? Kapan terbitnya di barat? Yaumul Jumat insyaallah. Iya emang Yaumul Jumat akan terjadinya terbit matahari hari Jumat. Ya. Makanya hari Jumat itu insyaallah belum lah ya, kita masih belum. Dajjal belum ini, belum OTW. Bahasa orang generasi Z itu belum nongki di maksop asli. Dajjal. Nabi Isa belum turun. Ya'juj wa Ma'juj belum keluar. Ya. Apalagi masih belum lah ya. Zaman kita itu masih inilah, masih ya gitu. Bagaimana bentuknya? Apa? Ya'juj wa Ma'juj nanti panjang ceritanya. Sebagaimana ini Ya'juj wa Ma'juj. Ya, itu kita buka lah ya surah Al-Kahfi ya sambil kita ini. Oh ya ada di sana itu isim zaman makan di surah Al-Kahfi. Kita buka surah Al-Kahfi. Kita mulai dongengnya. Enggak dongeng. Disebut dengan Ustadz pengennya itu ngajarin tuh isim malat juga sekarang, isim fil amr. Tapi kayaknya pusing ya. Apa? Naam adanya. Ustadz pengen banyakkan latihan pada teorinya. Kita buka surah Al-Kahfi 303, halaman 303. Ayat 86. Ayat 86. Udah ketemu? Hatta idza balago. Udah ketemu ya? Kita baca hatta sehingga idza balago. Nah, balago itu isim fi'il huruf isim fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Fi'il madhi sulasi madhi sulasi mujarrad. Kenapa dikatakan sulasi mujarrad? Tidak ada tambahan. Balago. Berarti balago itu apa artinya? Sampai. Sampai. Sehingga apabila sampai maghribas syamsi. Maghribas syamsi. Ada isim zaman makan nggak di sana? Apa dia? Isim zaman apa isim makan? Loh, nggak konsisten ini zaman makan. Tergantung. Ingat syamsi. Nah, benar kata si Farid. Tergantung depannya. Syamsun itu
Benda apa waktu? Benda. Nah, kalau benda nanti maksudnya isim makan. Kalau yang tadi fajar, fajar itu tempat apa waktu? Waktu. Kalau ini maghrib itu maghrib syamsi, berarti artinya apa? Sehingga apabila telah sampai pada tempat terbenamnya. Nah, kita ngerti seperti itu. Tempat terbenamnya. Apa yang terbenam di sana? Asyamsi. Nah, maghrib syamsi. Sehingga tempat terbenamnya matahari. Wajadaha, dia menemukan di sana tagrubu. Apa tagrubu tadi? Tagrubu matahari terbenam. Fi ainin hami'ah, dalam mata air lumpur hitam. Wa wajada indaha qauma, dan dia dapatkan di sana kaum yang terdahulu. Inilah yang menunjukkan bumi itu bulat apa bundar? Bulat apa bulat rata. Bahkan dikatakan ya, dikatakan bahwasanya ulama-ulama salaf terdahulu itu yakin bumi itu datar. Ulama-ulama salaf terdahulu rata-rata mengatakan bumi itu datar. Termasuk ulama sekarang yang meyakini, mengatakan bahkan siapa yang meyakini bumi itu bulat kafir kali. Siapa? Syekh bin Bas. Ustaz tonton sendiri, itu ada videonya masalahnya. Siapa yang berkeyakinan bumi itu bulat kafir. Ngeri kali. Kenapa mengingkari Al-Qur'an? Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun, dan bumi kami hamparkan. Nah, itu menunjukkan bumi itu datar. Nah, mana yang benar jadinya? Yuk. Mana yang akan kita ikuti masalah bumi datar, bumi bulat? Apakah ulama atau ilmuwan? Nah, yang kita ikutlah ilmuwan. Kenapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Jangan nanya rokok kepada ulama, ya nggak nyambung nanti. Ditanya kepada dokter, dok gimana rokok? Oh, rokok itu berbahaya. Oh gitu ya, baru kita oh ya haram. Jangan tanya pada ulama rokok, gimana rokok Pak ulama? Kalau ulamanya ngerokok halal jadinya. Halal, karena kalau tanpa rokok itu hidup itu nggak bermakna. Ya benar itu, orang ulama-ulama yang ngerokok itu gitu. Hidup itu kalau tanpa rokok itu hidup itu nggak bermakna. Loh, kenapa nggak bermakna? Ya emang begitu. Kalau orang sehari aja nggak ngerokok, orang ahli rokok itu hidupnya itu kayak nggak ada gunanya. Fakta membuktikan. Bahkan kakaknya Ustadz, apa katanya? Lebih baik saya nggak makan nasi dibanding saya nggak ngerokok sehari. Ngeri kata-kata ahli rokok itu. Lebih baik saya tidak menikah. Kan dia nanya dulu, gimana ya biar kita cepat nikah? Nah, gini caranya. Berhenti ngerokok dulu, kumpulin duitnya, nikah. Oh, kalau gitu mah lebih baik saya gak usah nikah. Ide yang lain. Yo, itu doang idenya. Ya gimana orang ngerokok sehari berapa? Sebungkus, 50.000. 50 kali 3, 1.500.000. Kalau dikumpulkan udah bisa beli mobil. Nah, itu. Masalahnya orang yang berceramah itu gak punya mobil gitu. Padahal yang ngerokok itu punya mobil kan, aneh. Ente jangan ngerokok ya, biar ente bisa dapat mobil. Padahal yang diceramahin itu punya mobil, lagi ngerokok. Nah dia yang ceramah itu nggak punya mobil, punya motor, itu aja motor. Ya, ada betul. Kulna ya dal kornain, berarti kulna di sana ini artinya apa? Kami telah berkata, ya dal kornain, wahai dal kornain. Siapa itu Zulkarnain? Seorang raja. Ada penelitian terbaru dan juga ada penelitian yang terdahulu dan juga ada penelitian yang lalu. Mengatakan bahwasanya pertama penelitian yang lalu, Zulkarnain itulah seorang raja dari daerah Mesir kuno. Daerah Mesir kuno, Zulkarnain. Kemudian ada yang mengatakan ulama pertengahan, Zulkarnain itu namanya Alexander Agung. Tahu Alexander Agung?
Alexander the Great yang menjadi raja dulu di Alexandria, Mesir. Nah, karena dulu di Alexandria itu ibu kotanya Romawi Timur. Nah, di sana dikatakan sebagai Raja Zulkarnain itu. Tapi yang terbaru sekarang itu lebih masuk akal. Itu ada seorang dewa dari Azerbaijan. Ada yang tahu Azerbaijan? Kaukasus, pegunungan Kaukasus. Di sana itu rakyat itu ada, bukan dongeng ya, kepercayaan di daerah pegunungan Kaukasus itu ada dewa yang namanya itu ya bukan Zulkarnain, tapi kalau diserapkan itu artinya mempunyai dua tanduk. Di sana itu ada dia mempunyai patungnya, patung dewanya itu ada di sana yang mempunyai tanduk dua. Nah, kemudian di sana itu patung itu berada di antara dua gunung. Antara dua gunung Kaukasus. Nah, kemudian dia akan Zulkarnain itu yang memenjarakan Ya'juj wa Ma'juj itu. Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj itu kata tafsir itu laki-laki. Ma'juj itu perempuan. Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang terkini, penelitian terkini mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu orang Georgia. Ada yang tahu kan negara Georgia sekarang? Georgia. Itu orang Georgia, suku namanya suku George. Coba Georgia kalau dibaca bacanya George. Laki-laki Georgia namanya Ya'juj. Kemudian yang perempuannya namanya Ma'juj. Nah, dewa yang ada di Georgia, tempat dewa yang tadi itu di negara Georgia perbatasan dengan Azerbaijan. Nah, itu dikatakan di sana itu dewa. Makanya kata yang sekarang itu adalah seorang raja yang didewa-dewakan sehingga dibuat patungnya jadi menjadi dewa. Dan membuat patung sebelum Nabi Muhammad diutus itu boleh. Sebelum Nabi Muhammad diutus patung itu boleh. Dalilnya mana? Udah usah jelasin dulu. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Itu surah Saba. Posisi kanan paling awal. Tamasil. Nah, tamasil itu patung-patung. Jadi zaman Nabi Sulaiman itu banyak patung. Ada patung singa, patung ulama, patung ini, patung itu. Ada patung dalam Ibnu Katsir, patung malaikat Jibril, patung malaikat Israfil, lengkap di sana. Banyak patung-patung dibuat ketika itu. Dan diperbolehkan ketika sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, setelah lama-lama patung-patung itu diapain? Dihormati dulu, belum disembah. Dihormati. Oh, ini ulama kita dulu ini, kita kasih dia kenang-kenangan patung. Setelah itu mati dia yang buat patung itu, udah mati semua ininya, semua yang zaman itu. Hanya anak cucunya mengatakan, oh kata bapak saya itu luar biasa orang itu. Biasa orang kalau dapat cerita pasti ada lebihnya. Oh itu bisa terbang, awalnya nggak terbang, awalnya dia bisa loncat-loncat doang. Nanti anak cucunya bilang bisa terbang itu. Nanti anak cucunya lagi, cucu dari cucunya mengatakan, oh bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, jadilah dia jadi dewa, jadilah jadi Tuhan. Gitu. Itulah kenapa di zaman Nabi kita itu dinasakh semua, diharamkan membuat patung langsung. Diharamkan membuat patung. Makanya hadis yang dibuat di Mading itu bagus ya kayak gitu, buat-buatlah kayak gitu. La'anan nabiyyu musawwir. Nah, Allah melaknat musawwir. Ya kan begitu hadisnya, sahih lagi itu. Siapa yang nulis? Sahih sendiri, ya. Allah melaknat musawwir. Siapa musawwir? Ulama mengatakan orang yang membuat patung. Orang yang membuat patung itu dilaknat. Ya. Padahal berarti Nabi Sulaiman dilaknat dong. Kan gitu kalau kita terjemahin. Berarti Nabi Sulaiman dilaknat. Padahal sebelum itu patung itu diperbolehkan. Makanya Ya'juj wa Ma'juj itu ya haram. Yang menasakh itu, jadi zaman-zaman Nabi, misalnya Nabi Isa diutus, ada yang dinasakh. Nasakh itu dihapus hukumnya. Ada contohnya di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu diharamkan makan unta. Di orang Yahudi ya, dilarang makan unta, dilarang makan bermamah biak. Wa 'alal ladina hadu harramna kulladzi zufur, yang mempunyai kuku diharamkan. Surah apa itu? Al-An'am. Surah lihat, wa 'alal ladina hadu harramna kulladzi zufur, wa minal baqar, sapi diharamkan. Coba. Wal gonam,
Kambing juga diharamkan. Buaya yang diharamkan oleh di zaman Nabi Musa. Datang Nabi Isa. Apa nak wali uhilla lakum ba'dal ladzi harrama 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Dihalalkanlah kambing, dihalalkanlah sapi, dihalalkanlah unta. Nah, tapi yang sampai sekarang nggak ada yang menghalalkannya bab satu. Jadi para nabi dari sejak dulu dan sekarang tuh ada namanya nasikh mansukh. Ada yang dibatalkan hukum kemarin, ada yang ditetapkan hukum kemarin. Gitu. Itu berarti nasikh mansukh. Dan di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW banyak yang dinasikh. Yang dinasikh terutama yaitu masalah patung, kemudian sujud kepada manusia itu tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Sebelum itu boleh sujud kepada manusia. Contohnya siapa ya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu saking wibawanya tuh nggak ada manusia yang boleh melihat mukanya. Bahkan meninggalnya Nabi Sulaiman itu tahu di surah Saba. Falamma qadaina 'alaihil maut ma dallahu 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Matinya Nabi Sulaiman itu nggak ada yang tahu padahal dia itu di mana? Di singgasana loh. Lagi duduk menterinya pada disuruh semua megang tongkat sampai orang tahu belum meninggal itu sampai tongkatnya itu apa? Kena rayap. Menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman sudah lama meninggal itu. Bukan kemarin 2 hari yang lalu. Dan tongkat Nabi Sulaiman nggak mungkin dari tongkat itu. Tongkat kayu-kayu biasa, pasti kayu-kayu yang istimewa, raja. Masa kayu ini, kayu yang itu, iya, kayu bambu, nggak mungkin. Pasti kayu jati. Kayu jati itu ratusan tahun baru dia laku. Masa Nabi Sulaiman itu pasti kayu terbaik yang dipakai Nabi Sulaiman sebagai tongkat. Itu dimakan rayap, menunjukkan udah ratusan tahun. Bukan bertahun-tahun udah meninggal Nabi Sulaiman. Nggak ada yang tahu. Padahal menterinya pada semuanya ini berbaris semua di sampingnya. Apa yang terjadi di sana? Menteri-menteri itu nggak ada yang berani melihat Nabi Sulaiman. Lancang. Berarti begini aja. Sambil ada ruku, ada yang sujud kepada Nabi Sulaiman. Bukan karena dia nyembah Nabi Sulaiman, penghormatan kepada Nabi Sulaiman. Nah, itu. Cek aja surah-surah Saba itu. Nggak ada, makanya saya bilang, kok bisa? Padahal banyak pengawal Nabi Sulaiman. Masa nggak ada yang tahu Nabi Sulaiman meninggal? Sampai cuma rayap doang yang ini memakan tongkat Nabi Sulaiman. Nah, misalnya itu contohnya lagi apa? Wa idza qala rabbuka lil malaikati wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah menyuruh malaikat itu sujud kepada Adam. Nah, sujud itu gimana? Nyembah. Kan gitu. Tapi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud itu dilarang. Sujud pada manusia ya. Kenapa dilarang? Itu akan menuju kepada pengkultusan seperti Nabi Isa. Ya, itu. Kemudian kita langsung saja ya ke mana itu? Hatta idza matli'a. Apa titol ayat matla'? Bisa matla' bisa matli di sini. Hatta idza balagha matli'a syamsi. Berarti matli di sini isim apa? Zaman? Isim zaman atau isim makan? Isim makan. Ya. Sehingga apabila terbit matahari wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Nah, dia mendapati di sana itu ada kaum yang tidak menemukan padanya apa di sini dulu. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Orang miskin maksudnya ya. Sini orang yang nggak ada rumahnya. Kadzalik wa qad ahatna bima ladaihi khubara. Kita cari isim zaman makanya. Summa atba'a sababa. Kemudian dia mengikuti jalan hatta idza balagha baina saddain. Nah, ini sehingga dia sampai kepada 2 gunung. Saddain itu bukan gunung artinya ya. Diterjemahkan aja gunung. Saddun. Apa di saddun? Ada pernah dijadi 1 atau jadi 2 itu? Saddun itu apa? Bendungan. Temukan bendungan. Nah, di Kaukasus itu 2 bendungan alami. Laut Kaspia sama Laut Hitam. Bendungan. Itu di sana itu 2 yang alami. Sisi kanannya itu Laut Kaspia, sisi sininya itu adalah Laut Hitam. Nah, itu yang dan tengah-tengah itu yaitu pegunungan Kaukasus itu tempat yang saya ceritain tadi. Nah,
Sehingga yang sekarang mengatakan Baina Saddain itu laut Kaspia sama laut apa tadi? Laut Hitam. Sebenarnya enaknya kalau kita pakai ini ya, pakai punyanya si Parit. Kita lihat ini namanya laut hitam lagi. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Di sana itu siapa? Zulkarnain itu beliau menemukan suatu kaum. Dia di antara dua berarti Kaukasus itu ada seorang yang tidak bisa membaca. Berarti orang ummi di sana. Orang nggak bisa membaca dan seterusnya. Qalu ya Dzulqarnain, mereka berkata, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj, Ma'juj maknya si Jud sama Pak Jud sama Ma'juj. Nah, itu Ya'juj laki-laki wa Ma'juj. Kalau dalam Kristen itu mereka menanya Gog Magog. Gog itu yang menjurus kemana lagi? Ya Georgia itu Gog, Georgia. Tulisannya apa Georgia? Georgia. Dipanggil juga Gog atau George. Ya George. Iya, Magog. Ya Jud wa Ma'juj. Sama itu. Gog, Magog dengan Jud, Ma'juj itu sama. Ya, kalau orang Kristen itu nyebutnya Gog Magog. Orang Yahudi percaya namanya Gog Magog. Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard, mereka membuat kerusakan. Nah, mufsid di sini itu isim apa? Isim fa'il. Berarti apa artinya? Pembuat. Ya. Pembuat kerusakan, perusak. Fil ardi, di bumi. Ya. Berarti orang yang di sana itu ngeluh kepada Raja Zulkarnain bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini manusia ya. Manusia, keturunan Yafis. Karena Nabi Nuh itu mempunyai 3 anak, Syam, Ham, Yafis. Syam keturunannya itu orang Arab sama orang Yahudi. Kemudian Ham, orang-orang yang kulit hitam yang tinggi kekar. Nah, kalau Yafis yang keturunan yang ini selain dari yang hitam banget sama yang putih banget. Ya, udah bisa disebut. Ya, orang-orang Cina, Jepang, kemudian apalagi Korea, Indonesia, dan seterusnya. Masalahnya orang Cina, Indonesia, Jepang itu paling cepat punya anak. Iya, orang Indonesia, kemudian Indochina, Cina, Korea, Jepang itu orang-orang yang dikit-dikit punya anak. Cina itu penduduknya berapa? 1,5 miliar penduduknya Cina itu. 5 kali lipatnya Indonesia. Indonesia ini aja udah padat kita bilang, itu 5 kali lipatnya penduduknya Cina itu. Jadi anda kalau lihat Cina-Cina di sini itu masih nggak ada tempatnya tidur mungkin di Cina. Saking penduduknya Cina itu. Jepang apalagi, Jepang itu 120 juta penduduknya. Oh dikit, bukan dikit, pulaunya kecil tapi penduduknya banyak. Ya, Jepang. Korea itu juga penduduknya 50 juta. Korea kecil kayak pulau inilah, kayak Sulawesi Selatan lah gitu. Kayak Sulawesi Selatan gedenya Korea itu, tapi penduduknya 50 juta. Sulawesi digabungin semuanya penduduknya 25 juta doang. Orang Sulawesi berarti jarang penduduknya ya. Orang Sulawesi jarang. Mahal panai ya. Berarti ada positifnya panai-panai ini ya. Oh iya. Makanya Ustadz menemukan, misalkan orang lapangan pernah skripsi Ustadz itu meneliti masalah pernikahan. Ustadz menyimpulkan setiap daerah yang banyak penduduknya, daerah-daerah yang murah maharnya. Benar, daerah-daerah yang murah maharnya, banyak penduduknya. Jawa itu murah kan, nggak terlalu banyak prosedurnya gitu. Tinggal ke bapaknya, Pak mau ngambil anaknya, oh yo mas ambil aja. Udah akad selesai. Punya anak 15. Lombok lebih mudah lagi. Pak ngambil anaknya enggak, oh ya udah saya culik. Nah, itu. Jadi kalau udah mereka suka sama suka, meskipun dunia menolak, meskipun ayah dan ibunya nggak suka, dunia pun nggak kayak Lombok yang punya lagu itu ini ya. Iya.
dia tetap akan mencintainya. Ya orang Lombok gitu. Kalau dia nggak direstui sama kedua orang tuanya, seluruh dunia itu menolak, meskipun seluruh manusia alam semesta ini menolak. Kalau mereka saling cinta, saya culik. Nah, itu. Habis itu ditelepon ibunya ngancem-ngancem, Pak sudah nyulik anak bapak. Oh kan marah bapaknya, kenapa kamu culik? Loh, bapak juga dulu katanya nyulik ini apa, jadi nggak bisa marah gitu, karena bapak yang kemarin juga nyulik gitu. Jadi kalau sekarang anaknya diculik, bapaknya nggak bisa ceramah gitu. Kenapa kau nyulik anak saya? Loh, bapak dulu nikah juga nyulik. Nah, nanti dia lapor polisi, polisinya juga nyulik masalahnya. Ini nggak bisa lapor ke polisi, pak polisi, anak saya diculik. Culik ngapain? Buat nikah. Oh, saya juga kemarin nyulik orang. Nah, jadi nggak bisa. Ke tentara kemana pun nggak bisa. Jadi agak berat di Lombok itu mempertahankan anak perempuan. Kalau dia udah sama suka udah. Kalau dia udah ada modalnya dikit, udah nikah. 5 bulan kemudian cerai. Banyak kejadian kayak gitu, belum cukup umur, belum dewasa, belum ini udah nikah. Tersinggung dikit langsung talak katanya. Iya, orang-orang yang masih labil nikah dikit-dikit nalak. Ya itu. Nah, Ya'juj Ma'juj ini adalah keturunan dari Yafes. Yafes itu ciri-ciri cepat punya anak. Ya'juj Ma'juj itu cepat dia punya keturunan, jadi banyak dia. Nah, akhirnya Ya'juj Ma'juj ini dikurung ya. Di mana? Di sini katakan ala anta ja'ala baina wa bainahum sadda. Jadi kaum yang menyuruh Nabi Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj Ma'juj itu disuruh gotong royong. Gotong royong untuk membantu Zulkarnain. Ngapain? Untuk membuat dinding. Qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'inuni biqutin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ya. Sini katakan apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada timbalan. Maksud itu orang ini mengatakan ente kurung Ya'juj Ma'juj ini tak kasih upah. Kata Zulkarnain, Tuhanku lebih banyak upahnya. Maka bantulah aku, kata Zulkarnain, dengan kekuatan agar aku membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Dikurung di sini Ya'juj Ma'juj yang banyak anak ini. Kemudian apa kata Nabi Zulkarnain? Atuni zubarul hadid. Atuni, datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Hadid. Nah, ditemukan di pegunungan Kaukasus itu ada sebuah gunung, di sana itu banyak besi yang kayak semacam bukan alami terbentuk tapi dibuat. Nah, itu yang bahkan di sana ada dongeng-dongeng gitu, daerah Georgia itu ada dongeng-dongeng. Dewa kita dulu katanya itu bisa memenjarakan makhluk-makhluk aneh gitu. Itu ada dongengnya sampai sekarang di sana. Nah, itu apakah gimana caranya keluar nanti? Nah, pokoknya dalam hadis Ustaz pernah baca tanda-tanda kiamat itu. Saya dulu banyak khotamnya tentang hadis-hadis hari kiamat, Dajjal lah, Ya'juj wa Ma'juj lah. Tapi Ustaz udah males bacanya saking ini. Jadi ketika Rasul diutus itu udah ada lubangnya. Lubang itu loh, dinding itu ada lubangnya. Nah, tinggal dia ngelubangin dikit-dikit lagi gitu. Ya'juj wa Ma'juj. Nah, itu kapan keluarnya? Setelah Nabi Isa keluar, baru dia keluar si Ya'juj Ma'juj ini. Nah, kemudian di sini katakan kasih aku besi buat Zulkarnain itu untuk memberikan dia dinding. Hatta idza sawa baina sodafain, sehingga apabila telah sama antara dua pinggir qalam fuhu, maka dia tiuplah. Maksud tiup itu di sini apa? Leburlah besi itu. Nah, buat baja. Hatta idza ja'alahu nara, sehingga dia menjadi api. Nah, lagi buat baja ini Zulkarnain. Kan baja itu dari biji besi kan? Baja. Dipanasin, panas ini adalah baja. Qala atuni ufrik alaihi qitra, aku akan tuangkan lembaran tembaga. Famasta'u ayyazahru wa mastata'u lahu nabba, maka mereka Ya'juj Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. Nanti dia bisa melubanginya nanti pas tanda-tanda kiamat. Dan Ya'juj Ma'juj kecil-kecil ya. Ya'juj Ma'juj itu kecil-kecil. Kurcaci lah ya. Bahasa kita itu kurcaci. Ya'juj Ma'juj ini. Nah, kemudian ada penelitian, ini masih belum ada riset ilmiahnya, tapi udah ada jurnalnya. Jurnal itu kayak penelitian, tapi belum teruji. Di bawah bumi kita ini, berkilo-kilometer itu ada ruangan yang sangat luas. Masih di bawah ini.
Apakah di sana tempat Ya'juj Ma'juj itu berada? Yang jelas Ya'juj Ma'juj itu apa? Manusia yang akan masuk neraka, yang memenuhi neraka itu dia. Makanya dalam hadis mengatakan manusia 99-nya itu masuk neraka. Satu yang masuk surga, kata Rasul. Oh, sahabat pada gemeteran ketika itu. Masa ya Rasul, kok 99% masuk neraka, gitu kata sahabat. Cuma satu yang masuk surga. Gemeteran, siapa nggak gemeteran itu? Cuma satu yang masuk surga. Bayangin di sini nih, di BMS ini dari 100 orang yang daftar, yang lolos cuma satu. Kan gemeteran kita. Nah, pasti yang lolos yang pinter-pinter aja gitu. Nah akhirnya sahabat bertanya, kalau begitu berarti sulit banget masuk surga itu. Kata Rasulullah, tenang, yang 99%-nya itu adalah Ya'juj Ma'juj. 99% itu Ya'juj sama Ma'juj. Berarti umat Islam go to heaven. Nah, iya, pokoknya manusia dari seluruh alam ini itu cuma satu. Misalnya kalau itu Ya'juj Ma'juj itu 99. Berarti kalau banyak manusia 1 miliar, berarti Ya'juj Ma'juj banyaknya 99 miliar. Gitu, itu banyaknya Ya'juj Ma'juj. Sehingga nanti pas Nabi Isa itu nggak mampu melawan Ya'juj Ma'juj, itu nggak bisa. Jadi Nabi Isa itu pergi ke gunung bersama dengan pengikut-pengikutnya, pergi ke gunung, dan sisa Ya'juj Ma'juj inilah yang menguasai bumi. Jadi tidak ada bumi ini kecuali udah ada jejaknya Ya'juj Ma'juj dalam hadis itu. Jadi dimanapun berada itu Ya'juj Ma'juj itu ini ada gitu, saking banyaknya Ya'juj Ma'juj. Sehingga sungai Tiberias yang dikatakan yang itu, sungai Tiberias yang ada di Israel sekarang, itu diminum sampai habis oleh Ya'juj Ma'juj. Sehingga orang-orang Ya'juj Ma'juj yang lain mengatakan kayaknya pernah ada danau di sini. Kayaknya pernah ada danau, padahal kemarin udah diminum sama saudara-saudara yang lain. Nah itulah penghuni neraka itu, Ya'juj Ma'juj, penghuni neraka yang 99%. Nah, 1% itu masuk ke dalam surga. Nah, pokoknya dalil-dalil umat Nabi masuk surga semua itu banyak. Dalil-dalil kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW itu masuk surga itu banyak sekali. Jadi dalil-dalil, misalnya contohnya nih, ada orang yang Ustaz sering ceramahin itu, dari sejak dia lahir sampai mau mati, kerjaannya apa? Ahli neraka aja gitu. Iya, ahli neraka, sehingga pas dibentangkan amal buruknya itu sampai mata memandang, sampai dia itu nggak sanggup melihatnya. Tapi cuma satu amal baiknya apa? Dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Hadis bitokoh namanya. Itu hadis sahih. Kayaknya itu yang masukkan dia ke dalam surga. Kemudian malaikat disuruh nimbang. Malaikat itu nimbang. Coba ditimbang bitokoh. Bitokoh itu syahadat. Kartu kita semua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, ditimbang. Kemudian seluruh amal buruk itu ditimbang. Malaikat itu nggak berani meringankan nama Allah itu, ngerti nggak? Nama Allah itu nggak bisa diringankan, saking beratnya, gitu. Saking beratnya nama Allah itu. Tidak, ente berani meringankan nama Allah. Ini nama Allah loh. Gitu. Itu makanya PR kita di dunia ini cuma satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kita yang sana. Kita ngapal Quran, kita ngapal ini untuk apa? Untuk menaikkan derajat kita ke langsung surga. Mentok-mentoknya ketika antum masuk neraka, wa iyadzubillah, ada syafaat, menghafal Quran mensyafaati keluarganya, apalagi tetangganya yang selalu ngutang pada dia. Nah, itu syafaat. Dan 10 kuotanya. Orang yang perang berapa kuotanya? 7 kuotanya orang yang berperang. Belum orang yang solih, belum wali Allah, belum ini, banyak. Bahkan orang yang sudah dimasuk kubur itu setiap Jumat itu didoakan ampunan oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini. Percaya tidak? Seluruh umat Islam di muka bumi ini mendoakan orang ahli kubur. Gimana? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang mati didoakan ampunan seluruh orang Jumat. Pertanyaannya, dari seluruh orang Jumat ini ada nggak kira-kira wali Allah? Dari seluruh manusia, sekarang pasti ada wali Allah. Dan pasti wali Allah itu Jumatan, gitu loh. Pasti wali Allah itu Jumatan. Berarti ketika wali Allah itu Jumatan, dia berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pertanyaannya, apakah ada yang dikabulkan? Satu aja dikabulkan, pasti ada.
pasti ada yang dikabulkan doanya oleh Allah meskipun cuma satu aja dikabulkan doanya oleh Allah, berarti seluruh umat Islam diampuni dosanya setiap hari Jumat. Kan gitu, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, ampunilah dosa-dosa seluruh orang muslim dan juga seluruh orang muslimat, wal mukminin al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Makanya setiap hari Jumat itu pada panen ini dikubur, lagi panen raya. Loh, perasaan kemarin dosa saya seluas gunung, loh sekarang tinggal sebakul, kemana dosa saya lain? Terus yang satu lagi dia, loh kok pahala saya banyak kali? Nah, loh kok pahala saya banyak kali? Wah, anaknya di BMS ngaji aja kerjaannya. Oh gitu, pantesan pahala saya banyak banget ini. Gitu. Jadi banyaklah hadis-hadis masalah umat Nabi Muhammad SAW itu akan masuk surga. Bahkan Ustadz yang sangat terharu lagi itu membaca sebuah hadis bahwasanya ada seseorang ibu diperlihatkan Nabi memperlihatkan pada sahabatnya. Ada seorang ibu yang dia itu sedang menggendong anaknya digendong, udah. Kemudian anaknya ini mau masuk api, masuk lubang. Apa dilakukan oleh ibunya? Apa diselamatkan meskipun nyawanya sebagai taruhannya. Kemudian apa kata Rasul? Lihatlah wahai sahabatku, bagaimana kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya itu. Oh, kasih sayang luar biasa ya Rasul. Apa kata Rasul? Demi Allah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya. Sekali lagi, Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya. Berarti kita ini seolah-olah itu apa? Allah tuh bayangin aja, orang tua kita ada yang nggak, orang tua kita yang pengen kita celaka? Nggak ada. Yang pengen kita celaka nggak ada. Ada satu dua lah ya. Ada yang buang anaknya juga di Lombok tuh, padahal anaknya putih saya lihat itu, ganteng. Iya dibuang, nggak tahu dapat coblos duluan ya itu. Iya, akhirnya itu. Ada orang tua yang jahat juga ada. Tapi ibu biasanya itu seperti itu. Dan kata Rasul juga, aku sebagai kata Rasul, seorang bapak dan umatku sebagai anak. Nah, gitu. Umat sebagai anak, aku sholat sebagai bapak. Gitu. Nanti di akhirat. Pokoknya kayak semacam-macam banyak lah hal-hal yang akan menyelamatkan umat Islam dalam dari neraka. Gitu. Makanya kalau kita di luar kepada orang-orang awam, jangan kita terlalu menakut-nakuti, mereka akan kabur. Neraka. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfirhum wasyawirhum fil amr. Jika engkau keras wahai Muhammad kepada orang-orang, maka mereka akan lari. Iya. Kalau kita keras, apalagi pada orang awam, kita keras, dikit-dikit kita bilang, lu ini nggak sholat, lu neraka jahanam, dan ditempatkan, itu ente akan dicambuk berkali-kali di sana. Oke, dia akan tobat. Kalau dia tobat, tapi faktanya orang-orang digituin ngapain dia? Lari. Saya udah nggak mau belajar agama lagi. Lo kenapa? Lo saya belajar agama aja masuk neraka gitu. Iya, sama-sama aja lah kalau gitu. Nggak belajar agama masuk neraka, ya gitu. Akhirnya mereka ada yang murtad juga, seperti adanya Pak Karno yang kemarin murtad. Nah, nggak usah disebut. Kan dia sedang itu menghina adzan, Pertama dia itu nggak ngerti apa itu adzan, dia nggak punya ilmu agama, nggak ada ininya gitu loh, nggak ngerti ilmu agama lah gitu Ibu Sukma itu. Dia mengatakan suara apa katanya itu, suara puisi kami itu lebih bagus daripada suara adzanmu, gitu loh kata-katanya. Emang salah, jelas salah. Tapi apa yang dilakukan oleh umat Islam? Busuk, penjarakan busuk mah. Pokoknya dikucilkan nih busuk mah. Apa yang terjadi? Ya udah kalau gitu. Dia murtad akhirnya. Dia murtad. Karena orang-orang awam itu nggak bisa digitu-gitu. Kalau orang awam itu sunahnya kita apa? Basyiro apa? Memberikan kabar gembira. Kalau ke antum itu nadhiro, berikan peringatan. Santri kalau macam-macam masuk neraka. Iya, hadis-hadis ancaman. Orang-orang yang udah imannya besar, itu kita pakai hadis-hadis ancaman. Kalau orang-orang imannya lemah, jangan pakai hadis ancaman, tapi pakai hadis kabar gembira. Makanya Rasul itu dikatakan sebagai apa? Basyiro wa nadhiro, sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan.
Kabar gembira kepada orang awam itu dia akan lebih meningkatkan ibadahnya. Itu surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan bahkan dari ini, wih berarti masuk surga ya, wih keren di surga ya, ada bidadari, semua sholat. Seperti itu. Ya ala kulli hal, kesana pembahasannya. Ya nggak apa. Besok kita isim alat ya, isim alat. Isim alat itu sangat membantu kita nanti banyak hal ya. Mempunyai wazan mif'alun, miftah, mistor, garis, miknasah. Nah itu isim alat semua itu. Mimsahun, apalagi misalnya alat untuk memukul, midrob, alat untuk memukul, alat untuk melihat, minzor. Ini apalagi alat untuk alat untuk membunuh, miktal. Alat untuk membunuh, misalnya miktal. Alat untuk apalagi menulis, miktab. Kalau maktab apa maktab? Tempat untuk menulis. Kataba menulis, kan isim zaman makan lah maksudnya. Kataba ya tubuh maktab. Maktab itu artinya tempat untuk menulis. Nah, tempat menulis itu maktab. Kalau tempat untuk banyak menulis maktabah. Maktabah itu bahasa kita itu perpustakaan, library. Nah, kalau maktab, office. Ya, berarti ada pertanyaan? Isim ya. Khusus untuk if'ala yaf'alu itu isim fa'il, isim maf'ulnya itu sama. Isim fa'il, isim maf'ulnya sama. Ya, mif'alun. Nah, berarti sawir ini udah kecondongannya ke ilmu nahwu sorof ya. Di dalamin tuh ilmu nahwu. Iya, if'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'allan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun. If'al la taf'al maf'alun. Kok susah tat? Ya emang susah belajar nahwu sorof itu. Kalau mudah itu belajar apa? Ilmu tenaga dalam. Ya. Kalau mudah itu ilmu tenaga. Kalau udah pas ilmu tenaga dalam seluruh manusia itu pengen. Dalam. Ya. Dan ditipu-tipu aja itu. Ilmu tenaga dalam itu tipu-tipuan doang. Setelah dicek-cek sama pesulap merah yang kebal-kebal ini, kebal-kebal apa namanya? Pisau. Ternyata yang dia pakai pisau itu yang tumpul ini itu. Yang tumpul ini itu di depannya itu. Gini-gini ya. Ustaz kalau digini juga nggak kan ini pakai itu, nggak usah pakai mantra-mantra gitu. Setelah dipilih, kalau begitu saya bawa ini pisau dari rumah, gak ada pesulap merah. Oh jangan, kita bawa di sini saja. Berarti ada ininya, ada settingannya. Contohnya kayak kemarin itu yang bilang ente kadang-kadang itu kan dia disuruh nyuntik. Oh saya itu kebal suntikan katanya. Bener dia kebal suntikan kalau pakai suntikan dia pribadi karena udah dirancang ininya. Coba kalau pakai suntikan orang lain. Nah, itu banyak inilah. Kalau memang ada ilmu kebal, Rasul itu sendiri aja perang, nggak usah sahabat ikut. Gitu. Menang terus Rasul pakai ilmu kebal. Kebal semua, sahabat Abu Bakar pakai ilmu kebal, nggak usah pakai zirah. Baju besi ini udah perang lawan Abu Jahal. Sini Abu Jahal, ayo pukul. Kan gitu. Kebal-kebal gitu. Baik ini semua sahabat pakai ilmu kebal, udah seluruh ini Romawi sama Persia itu udah ini ketakluk langsung itu Romawi Persia ditantang Raja Hercules langsung sama bin Khattab. Hercules ini ayo kita duel. Nah, kan gitu. Atau pas penjajahan Belanda orang Indonesia yang kata-katanya hebat-hebat kebal, udah Dendels itu udah mati semua itu. Dendels siapa lagi itu Raja Raples yang kejam-kejam orang Belanda itu mati semua di tangan orang Indonesia. Kenapa? Gimana tembakan orang Belanda bisa mengenai orang Indonesia? Karena Indonesia kebal-kebal. Apalagi dukun-dukun itu. Udah tinggal dikirimin fotonya Dendels, udah bacain mantra Pak Dukun. Insya Allah meskipun ini syirik, jihad. Membunuh Dendels. Kan musuh dari musuhmu adalah teman. Kaedahnya musuh dari musuhmu adalah temanmu. Nah gitu. Gak apa-apa dibunuh Dendels, gak apa-apa sih saya doain. Nah kan itu.
Coba aja bunuh, nggak ada yang bisa membunuh Daedalus. Apa dalilnya? Kalau di Lombok itu ada dalilnya. Saya tanya kan ada orang yang ahli sihir. Ustadz bilang ada keluarga yang ahli sihir. Waktu kecil tuh Ustadz udah logikanya udah ada. Kenapa dulu pas Belanda, kenapa kita nggak ini aja gitu? Semua dukun seluruh Lombok bersatu, kumpul di satu tempat langsung gitu, baca mantra semuanya budak, kita kirimkan kepada Daedalus, kemudian seluruh orang Belanda semuanya. Apa jawaban Larit? Oh, kalau orang itu udah makan bab 1 nggak bisa kena sihir. Kan jawabannya kan ada aja kan. Kalau udah kena makan bab 1 nggak bisa kena sihir katanya. Makanya yang bisa kena sihir itu cuma orang Islam sama orang Yahudi. Kata ini. Allah alam benar atau tidak? Itu faktanya yang percaya sihir itu cuma 2 agama. Yahudi sama Islam. Selain dari 2 itu nggak percaya pada sihir. Dan yang kena itu yang Islam sama Yahudi. Berarti Daedalus nggak bisa kena karena dia makan bab 1 setiap hari. Orang Cina nggak bisa kena. Kemarin aja ada, pokoknya kalau ada rantang yang di sana jangan sembarangan ngambil ya. Kemarin istri Ustadz melihat rantang di ini ditaruh di mana itu, hanya mau diambil dilarang. No, jangan diambil. Kenapa? Karena itu makan di ini orang Cina, rantangnya orang Cina. Kemarin habis dia makan khinzir, habis dia makan bang khinzir. Loh, emang di sini ada yang masakin dia khinzir? Enggak, dia ini pergi COD-an. COD-an di mana gitu, dia apa, Belopa, di Belopa dia beli, gitu. Akhirnya dia makan, dia nggak tahu orang Cina ini kan polos semua, kan mereka nggak punya agama orang Cina, jadi ya makan aja, nyantai aja dia makan gitu. Setelah diketahui loh, kenapa dia makan apa itu, makan bab 1. Akhirnya rantangnya itu di pinggir-pinggir. Makanya antum rantang-rantang itu hati-hati ya, yang rantang dikasih sama ibu dapur aja diambil, jangan tuh ini rantang kok nganggur. Kalau di sana nganggur, kalau di sini udah emang punya kita. Kalau di sana nganggur jangan diambil. Itu takutnya bang khinzir di sana. Iya, bang khinzir. Makanya paling hina di muka bumi ini bang khinzir aja itu. Ya, seperti itu. Makanya masuk akal banget ya itu kata keluarga Ustadz itu yang ahli sihir. Kalau orang makan bab 1 nggak bisa kena. Allah alam benar atau tidak? Apakah cuma dalil mereka gitu sehingga ini? Iya, orang yang menjajah Indonesia yang nggak makan bab 1, yang sering makan bab 1 ya, yang jajah Indonesia. Jadi nggak bisa kena. Orang Yahudi nggak bisa jajah kita. Oh iya, masuk akal juga. Tapi tetap kita mengimani sihir itu ada ya. Kita mengimani sihir itu ada. Karena resiko kita beriman kepada Allah dan juga kitab-kitabnya. Kita beriman kepada kitab-kitabnya berarti kita percaya harus adanya sihir. Tapi bukan berarti ketika kita percaya kita mengamalkannya. Kenapa kita mengamalkan sihir? Ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran sihir diamalin.